Sementara Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung Syarif Richard terkait kasus dugaan suap hakim dalam kasasi terpidana pembunuhan Ronald Tanur. Syarif ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 lalu. Dalam penggeledahan di rumah tinggal Syarif di Jakarta Selatan, ditemukan uang tunai senilai 920 miliar rupiah serta emas batangan 51 kg. Apa tanggapan masyarakat? Berikut informasinya. Publik dikejutkan dengan temuan barang bukti senilai lebih dari 1 triliun rupiah dalam kasus kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Ronald Tanur telah diputus bebas oleh tim hakim PN Surabaya dalam dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Namun keputusan bebas tersebut akhirnya dianulir Mahkamah Agung. Ronald diketahui divonis bebas oleh tim hakim dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dugaan suap kepada hakim tersebut? Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kasus ini sangat miris ya. Apalagi di sini saya sebagai berkomentar sebagai seorang mahasiswa yang diajarkan untuk menegakkan suatu keadilan, tapi dalam kasus ini tidak ada yang namanya keadilan. Bahkan kenapa orang-orang yang berjabatan malah menyalahgunakan jabatannya dalam kasus ini. Kejahatan pasti semua cara akan dilakukan, Mas. Mau siapapun itu pasti untuk demi keuntungan pasti semua akan dilakukan. Nah, di sini saya rasa hakim tidak memiliki kemandirian. Artinya dia tidak melihat kode etik yang sudah ada, begitu, Mas. Sangat miris sih Pak dengan kasus tersebut karena sangat melanggar hukum yang berada di Indonesia dan sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia sih. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra berpendapat terungkapnya kasus kasasi Ronald Tanur tersebut menjadi pintu masuk bagi setidaknya 5 tindakan kriminal yang lain. Saya kira ini adalah satu hal yang menunjukkan runtuhnya lembaga peradilan gitu loh. Runtuhnya lembaga peradilan karena dari kejadian ini sebenarnya banyak spektrum yang tampak. Saya mungkin setidaknya ada 5-in-1 criminal. Jadi dalam satu pukul ini sebenarnya ada terbentuk 5 bentuk tindak pidana. Setidaknya ada tindak pidana korupsi yang nanti akan dilakukan. Ya kan karena menyalahgunakan jabatan, kesempatan, sarana segala macam. Mungkin jadi tindak pidana pencucian uang. Ada tindak pidana perpajakan. Ada juga mungkin permupakatan jahat. Dan ada yang di dalam pidana mungkin adalah perbuatan berlanjut atau turut sertanya orang-orang segala macam. Azmi menyarankan sebaiknya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung bisa transparan dan menjelaskan sejelas-jelasnya kasus tersebut untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung sebaiknya segera melakukan audit jabatan serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi dalam rentang 10 hingga 15 tahun terakhir. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.